Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Assalamualaikum Mas Bro ya, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol satu ini pagi-pagi teman-teman ya tentang dolar. Nah kemarin saya bikin postingan tentang dolar. Dolar udah 16.500 ya. Ya pokoknya postingan saya itu sedih gitu. Kenapa rupiah terus melemah? Dan ada yang komen gini guys. Bodoh amat lah dolar sampai 20.000. Kita kan belanjanya pakai rupiah. Nah itu dia guys ya, nggak tahu ya, itu orang komen, dan itu ya komenan itu yang menyebabkan saya angkat ke video ini gitu ya. Wow, jadi nggak tahu ya orang itu bercanda atau serius. Kalau bercanda ya namanya bercanda gitu ya. Tapi kalau serius berarti kalau banyak orang yang berpikiran seperti itu, berarti memang Indonesia itu udah darurat. Ya darurat otak. Jadi lebih baik kalau memang kebanyakan orang berpikir seperti itu, mendingan sih Indonesia naturalisasi aja deh rakyatnya. Kayak timnas gitu ya. Timnas naturalisasi jadi bagus gitu ya. Nah kalau Indonesia naturalisasi aja rakyatnya biar bagus gitu ya. Karena udah nggak bisa ditolong kalau statement itu adalah statement serius. Nah saya akan ngasih penjelasan di sini teman-teman ya. Apa sih dampak dari rupiah yang terus melemah saat ini? Nah rupiah saat ini udah melemah banget guys ya. Udah 16.500. Nah ini turun dikit ya, jadi 16.477. Nah ini udah parah banget. Ini udah sama kayak waktu corona teman-teman. Nah, kita lihat di sini ya. Nah corona itu pernah di sini teman-teman. Bahkan corona pun paling tertingginya adalah 16.376. Dan itu waktu corona di April 2020 memang Indonesia tuh terpuruk banget guys waktu corona tuh ya, terdampak ya. Di waktu corona itu banyak banget perusahaan-perusahaan yang kolaps, bangkrut tuh banyak banget. Nah di sini terus habis itu pandeminya hilang, balik lagi ke bawah, yaitu ke sekitaran 14 ribuan. Nah sekarang guys udah sama ke harga corona bahkan lebih. Nah terus dampaknya apa? Nah dampaknya apa nih? Sebenarnya ada dua dampak. Saat rupiah itu melemah dan dolar menguat, itu ada dua dampak. Yang pertama dampak positif dan negatif. Nah, dampak positifnya itu seperti ini. Saya jelasin yang dampak positif. Apa sih dampak positif kalau dolar itu menguat dan rupiah melemah? Dampak positifnya adalah bagi orang-orang yang punya penghasilan dolar. Nah, contohnya teman saya ada yang membuat logo gitu ya, gajinya dolar. Nah, saat dia digaji dolar, terus dia hidupnya di sini. Nah, terus dia tukarin tuh dolarnya ke rupiah kan jadi banyak. Nah, itu dia guys, positifnya di situ. Jadi orang-orang yang gajinya dolar itu dapat duit lebih banyak. Jadinya karena selisih kurs. Nah, selain orang juga ada juga perusahaan yang misalnya dia itu produksi di sini terus jualannya di luar negeri, ekspor. Nah, ada saya juga kenal juga ada sebuah UMKM ya di sini. UMKM dia buat perahu dalam botol. Perahu dalam botol itu dijualnya ke Eropa. Nah, Eropa terus ada juga ke Asia sana gitu ya. Dan mereka bayarnya pakai dolar. Bayar pakai dolar, jadi ya tentu aja buatnya di sini ya, terus dijual di sana, bayar pakai dolar, dolarnya pindah ke sini ditukar ke rupiah jadi lebih banyak. Nah, itu dia guys ya. Yang terdampak positif saat rupiah itu melemah, dolarnya menguat. Tapi guys, orang yang seperti itu di Indonesia itu nggak banyak, paling cuma 3%. 3%-an doang lah orang yang atau orang dan badan usaha yang punya penghasilan dolar. Jadi sekitar 97%, 95% itu rata-rata mereka itu rupiah. Jadi istilahnya yang terdampak positif itu cuma 3%-an doang aslinya. Tapi yang 97% itu terdampak negatif. Nah, kan positif udah tahu nih, negatifnya nih guys. Saya kasih tahu negatifnya saat rupiah itu terus melemah. Negatif yang pertama adalah hutang Indonesia. Hutang Indonesia itu pakai dolar, teman-teman, hitungannya. Dan yang saya dengar hutang Indonesia itu APBN-nya itu di patokan dolar 15.400. Jadi APBN anggaran belanja negara Indonesia guys ya, itu berpatokan sama dolar 15.400. Ya, jadi berapa triliun gitu kan, seperti itu. Dan anggarannya itu sebagiannya dari hutang. Indonesia punya hutang, seperti itu guys ya. Jadi saat misalnya patokannya hutangnya, misalnya hutangnya dalam bentuk dolar gitu ya,
hutangnya dalam bentuk dolar, karena memang Indonesia itu hutangnya dalam bentuk dolar. Nah, Indonesia itu akan butuh bayar bunga, walaupun belum jatuh tempo gitu ya. Butuh bayar bunga. Dan bunganya itu pakainya dolar bayarnya. Jadi istilahnya saat hutang Indonesia itu misalnya di 15.400, nah kan, terus wajib bayar bunga saat ini dengan harga dolar itu 16.400. Nah, artinya ada selisih 1.000. Nah, 1.000 itu namanya defisit, teman-teman ya. Selisih defisit. Jadi Indonesia harus bayar hutang atau bayar bunga itu lebih banyak ya daripada yang udah ditetapkan sebelumnya. Nah, kan jadi defisit. Nah, jadi defisit itu harus tutup karena wajib kan dibayar gitu ya. Nah, pemerintah ya, negara itu akan nyari selisih 1.000-nya itu. Nah, dari mana? Dari mana? Karena emang udah dari awal dianggarkan nih, oh kita bisa nih kita mampu bayar lah. Misalnya hutang bunganya 15 triliun gitu ya. 15.400 triliun gitu ya. Terus udah ada duitnya, emang udah dianggarkan dan udah dapatnya dari sini udah dapat. Nah, ternyata dolarnya menguat. Jadi bayarnya harus lebih banyak. Nah, kan selisihnya itu wajib dicari. Nah, carinya dari mana? Yang pertama ya, naikin pajak. Terus selain naikin pajak, dia nyari-nyari tuh, pajaknya dinaik, terus dicari-cari nih, mana sih orang-orang yang belum bayar pajak untuk menutupi kekurangan 1.000 tadi. Kayak gitu guys ya. Nah, cari-cari. Jadi pajak naik pakai sistem Cortex lah, apalah seperti itu, pemadaman NIK. Jadi semua orang yang pakai NIK itu wajib bayar pajak segala macam. Dan yang kedua, cabut subsidi. Udah dilakukan ya, misalnya contohnya nanti ke depannya listrik naik gitu ya, terus BBM hilang, Pertalite gitu, jadi Pertamax doang, jadi nggak ada subsidi, jadi dihilangin, subsidi dicabut-cabut. Terus subsidi dikurangi segala macam untuk menutupi kekurangan 1.000 tadi. Seperti itu guys ya. Jadi dampaknya gimana? Bagi rakyat negatif kan? Negatif karena kita jadi lebih mahal, bayar listrik lebih mahal, beli bensin jadi lebih mahal. Nanti kedepannya bayar gas juga lebih mahal, bayar listrik jadi lebih mahal, dan apa-apa jadi lebih mahal. Udah guys, jadi dampaknya negatif ke seluruh rakyat gara-gara cuman perbedaan selisih doang. Kayak gitu guys. Nah, itu yang pertama. Itu adalah dampak negatif yang pertama, teman-teman ya. Jadi subsidi nanti dicabut dan pajak naik. Nah, itu kan untuk rakyat Indonesia. Tapi guys ya, dampak yang pertama ini sebenarnya nggak terlalu signifikan kalau menurut saya guys. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya, untuk kenaikan listrik itu cuma sedikit. Terus kenaikan harga gas itu paling cuma sedikit kok, 1.000-2.000 gitu ya. Dan kita juga masih bisa ngirit. Misalnya nanti BBM Pertalite ke Pertamax ya, beda dikit doang ya. Walaupun nanti terdampak ke harga-harga barang yang karena dia pengiriman pakai bensin misalnya kan, mobilnya jadi agak naik. Tapi itu sebenarnya masih istilahnya ya masih bisa diterima lah ya. Kalau seperti itu kan wajar. Nah, dampak yang teman-teman nggak sadari adalah yang kedua, teman-teman. Ini dampak yang kedua nih guys. Nah, karena saya itu orang yang suka bahas saham, jadi saya tahu ini guys. Dampak yang kedua adalah kebanyakan guys ya, perusahaan-perusahaan di Indonesia itu bahan bakunya dari luar negeri. Jangankan perusahaan guys, delai aja, tempe tuh, kedelai guys. Kedelai itu siapa yang nanam di Indonesia? Nggak ada guys, kurang, sedikit. Dan kedelai itu mungkin 80-90%-nya itu dari impor. Nah, kedelai guys. Jadi tempe yang lo makan itu, delainya dari luar negeri. Bayar pakai dolar tuh. Nah, nanti naik tuh harga tempe kalau dolarnya menguat. Kan produsennya kan jadi bayar lebih banyak gitu guys ya, karena ada selisih kurs tersebut. Nah, perusahaan-perusahaan juga rata-rata kayak gitu guys. Bahan bakunya itu rata-rata dari luar, yang dia itu belinya pakai dolar, terus jual di Indonesia. Nah, kalau seperti itu gimana jadinya? Jadi gini, perusahaan harga pokok pembeliannya jadi naik karena selisih kurs kan, naik dari misalnya kemarin tuh 15.500, sekarang udah 16.500, naik 1.000. Nah, 1.000 peng tuh berapa, misalnya bahan baku pakaian misalnya kain ya. Contohnya di perusahaan Sritek yang lagi viral ini, orang-orang pada di PHK gitu ya. Nah, mereka bahan bakunya ngambil dari luar, kainnya terus diolah di sini bikin pakaian lah seperti itu. Nah, saat dia itu beli, bayarnya lebih banyak, terus diolah di sini, terus dijual di sini kan gitu kan, dijual di sini, hasilnya jadi lebih sedikit. Jadi istilahnya perusahaan jadi rugi atau penghasilannya itu menurun. Nah, kalau perusahaan seperti itu guys, ya,
penghasilannya menurun dan rugi, akhirnya apa? Biasanya guys, perusahaan itu akan mangkas karyawan. Akhirnya PHK. Makanya teman-teman pernah denger nggak? Atau sering denger nggak ya berita-berita tentang PHK untuk saat ini? Banyak kan? Berita tentang PHK banyak loh di mana-mana loh, di TV lah, di media cetak lah, di mana tuh banyak PHK teman-teman saat ini. Nah itu penyebabnya dari mana ya? Salah satunya dari melemahnya rupiah guys. Melemahnya rupiah. Jadi orang konyol aja yang bilang tadi dolar naik 20.000 nggak masalah, kita kan belanjanya pakai rupiah. Nah lu kerja di mana? Kalau misalnya perusahaan kalian belum ngurangin karyawan, berarti masih beruntung. Nanti kalau dolarnya semakin menguat, rupiah semakin melemah, mungkin aja lo yang bilang kayak gini yang kerja di perusahaan itu akan di PHK. Itu guys ya, karena perusahaan jadi efisiensi nih, penghasilannya menurun, modalnya jadi bertambah, modalnya dari kurang seperti itu guys, karena pembelian harga belinya jadi naik seperti itu guys. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya perusahaan udah ngurangin karyawan, terus dampaknya adalah apa? Nggak akan nambah. Mas Bro pahami ini, perusahaan yang udah pangkas karyawan, itu nggak akan nambah karyawan baru, paham nggak? Nah, kalau paham berarti Indonesia akan semakin banyak pengangguran. Karena setiap tahun yang lulus tuh banyak. Lulus kuliah tiap tahun tuh banyak, berapa ratus ribu orang. Ya lulus SMA, SMK. Nah, kalau perusahaan-perusahaan aja pada ngurangin karyawan, yang udah ada pun dipecat, di PHK, ya mereka nggak bakal nambah yang baru. Jadi apa akhirnya? Kalau banyak orang pengangguran, jadi orang nggak punya penghasilan. Jadi teman-teman nih, kalau misalnya orang yang bilang ini jualan cilok, atau jualan martabak, atau UMKM kecil gitu ya, yang bilang pakai rupiah doang tadi bilang. Nah itu akan jadi sepi, karena yang beli siapa? Duitnya pada nggak ada. Orang pada nggak kerja. Orang pada nggak kerja kan nggak punya duit. Kalau orang nggak punya duit, masa ya jajan? Nah pasti menurun semua guys. Jadi dampak dolar menguat atau rupiah melemah tuh sangat banyak. Dan terdampak bagi seluruh rakyat Indonesia, teman-teman ya, secara tidak langsung. Jadi semoga aja gitu ya, orang yang ngomong seperti ini, yang tadi bilang dolar sampai 20.000 nggak apa-apa, kita belanja pakai rupiah, itu semoga aja bercanda. Kalau emang serius berarti memang itu Indonesia udah darurat otak gitu ya. Mendingan orang-orangnya rakyatnya naturalisasi aja kalau gitu. Udah parah guys ya, parah banget. Jadi kita lihat aja guys, Indonesia tuh mau kemana gitu ya. Ini kalau ini udah warning sih kalau menurut saya seperti ini guys. Ini udah warning banget ya. Kalau dolar terus menguat, pasti ekonomi di sebuah negara tersebut itu akan melemah. Seperti itu guys. Nah semoga aja penjelasan ini benar. Dan sorry sebentar nih. Terus kalau dolar kayak gini nih, kita sebagai rakyat harus gimana? Nah ini pertanyaan mungkin seperti itu. Loh kok rupiah melemah terus ya? Kita sebagai rakyat tuh harus gimana? Ya nggak bisa ngapa-ngapain rakyat guys. Mau ngapain? Cuman terima doang. Yang bisa ngatasin ini cuman pemerintah. Pemerintah bisa nggak? Pecus nggak ngurus negara gitu. Kalau misalnya mereka itu ya mau memperjuangkan nasib rakyat gitu ya, mau emang dia berkompeten untuk memimpin, ya harusnya bisa lah bikin rupiah menguat lagi. Ya caranya gimana ya? Caranya tanya sono Kementerian Keuangan gitu ya. Mereka kan rapat-rapat terus di sana, ngapain aja gitu ya. Biar mereka gitu ya, kalau mereka bisa nggak, berkompeten nggak. Kalau misalnya nggak bisa ya mending pemerintahnya naturalisasi aja. Ya dari luar, dari Belanda gitu ya. DPR-nya dari Belanda aja gitu ya, kayak Timnas kan bagus sekarang kan mainnya. Nah kalau DPR dari Belanda naturalisasi juga mungkin jadi bagus juga guys, naturalisasi aja gitu ya, gitu guys ya. Jadi ya urusan pemerintah kalau kayak gini ya. Terus kan pemerintah dipilih oleh rakyat. Nah itu dia lagi guys ya, berarti rakyat nih guys yang kena guys. Loh pemerintah kan kalau pemerintah nggak berkompeten, yang milih pemerintah kan rakyat. Oh iya juga ya guys ya. Waduh susah juga guys ya. Berarti memang rakyat-rakyatnya ini yang salah kalau gitu guys ya. Jadi kalau misalnya pada bangkrut, pada nggak dapat kerjaan, pada di PHK, ya salah rakyat sendiri berarti. Iya deh. Oh ya gitu ya. Oh iya ya. Ya gitu deh pokoknya guys. Ya. Oke lah kayak gitu guys. Sampai ketemu di video berikutnya ya.